Pertama, akan jelaskan masalah karena pencemaran air yang terjadi di Jepang sebagai penanggulangan lingkungan hidup air secara singkat. Di Jepang, waktu antara tahun 1955 sampai dengan 1973 disebut masa pertumbuhan ekonomi pesat, dan selama 19 tahun yang singkat, memang ekonomi Jepang bertumbuh pesat. Akan tetapi, di lain pihak, pertumbuhan ekonomi merusakkan lingkungan dan menimbulkan masalah polusi. Empat polusi yang gambar ini disebut empat penyakit polusi utama di Jepang sebagai penyakit pengaruh serius pada kesehatan manusia. Ini merupakan situasi pencemaran perairan publik pada masa pertumbuhan ekonomi pesat. Karena dengan air limbah dari pabrik dan rumah tangga, kita dapat mengetahui kondisi pencemaran air yang jadi serius. Karena terjadinya empat penyakit polusi utama pada tahun 1964, ditetapkan Undang-Undang Pokok Penanggulangan Polusi sebagai Undang-Undang Mendasar Jepang terkait penanggulangan polusi. Untuk memastikan kehidupan sehat dan berbudaya bagi rakyat, pencegahan polusi sangat penting. Maka menentukan tujuan mulai dari memperjelas tanggung jawab pengusaha, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah, dan memajukan penanggulangan polusi secara keseluruhan, perlindungan kesehatan rakyat, serta konservasi lingkungan kehidupan. Sekarang diganti dengan Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup. Berdasarkan undang-undang terkait persyaratan lingkungan hidup mengenai pencemaran mutu air, menentukan sebagai standar yang ideal untuk melindungi kesehatan manusia serta konservasi lingkungan hidup, yaitu standar lingkungan hidup terkait pencemaran air. Standar lingkungan hidup merupakan standar yang diharapkan untuk menjaganya dan menjadi target kebijakan untuk pemerintahan. Terkait standar lingkungan hidup ditentukan selalu harus ditambah keputusan sains yang layak dan dilakukan revisi yang diperlukan, maka sewaktu-waktu dilakukan revisi saat diperlukan. Selain itu, setelahnya ditetapkan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air pada tahun 1970 untuk memperketat peraturan air limbah dari tempat usaha dan pabrik. Sebelum undang-undang tersebut, ada undang-undang yang mirip, tetapi karena menentukan peraturannya untuk setiap perairan dan jenis usaha, maka efek nyata tidak cukup. Oleh karena itu, dibuatkan lagi Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air. Dengan ini, area peraturan diperluas secara nasional dan untuk menggantikan standar air limbah yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah prefektur jadi bisa menentukan standar air limbah tambahan. Selain itu, memperketat peraturan untuk penegakan standar dengan menambah pemberian hukuman langsung terhadap pelanggaran standar air limbah. Gambar ini merupakan melangkum kerangka dasar konservasi lingkungan air di Jepang sebagaimana saya tadi sampaikan, serta menunjukkan pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertama, pemerintah pusat menentukan standar lingkungan hidup terkait mutu air yang diterapkan pada sungai dan danau. Dan untuk mencapai standar lingkungan hidup tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan berupaya. Itulah struktur mendasar. Upaya itu dilakukan di masing-masing bidang, yaitu air limbah dari pabrik dan air limbah kehidupan atau dari rumah tangga. Terkait air limbah pabrik, sebagaimana tadi disampaikan, menentukan standar air limbah berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Air oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat menentukan standar air limbah yang lebih ketat sesuai dengan kebutuhannya. Dan pemerintah daerah untuk memastikan perusahaan menaati peraturan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air, lakukan inspeksi on-site dan lain-lain di lapangan. Perusahaan melakukan pembinaan SDM dan menyediakan fasilitas untuk mencegah polusi untuk menaati peraturan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air. Terkait air limbah kehidupan, disediakan selokan dan septic tank atau jokaso dan lain-lain. Foto kanan ini merupakan foto kanal yang mengalir ke sungai Sumidagawa pada tahun 1971.
kelihatan sampah di sungai dan lumpur kotor seperti lendir. Karena konsentrasi penduduk keterlaluan dan menambah air limbah dari pabrik, BOD pernah melebihi 60 mg per liter. Ada yang katakan tidak mungkin bisa dikembalikan ke kondisi sebelum terjadi pencemaran. Pada sekitar tahun 1960-an, air limbah rumah tangga dan pabrik besar masuk ke sungai Sumidagawa. Khususnya beban masuk dari pabrik besar banyak sekali, atau 53%. Pada tahun 1964, sungai Sumidagawa ditentukan perairan designasi, tetapi penegakan peraturan on-site oleh pemerintah metropolitan Tokyo tidak cukup. Maka, pada tahun 1969 ditetapkan peraturan daerah pencegahan polusi metropolitan Tokyo. Pemda Tokyo yang melakukan inspeksi on-site dan berhasil untuk memperbaiki secara nyata. Sekarang ini, karena peraturan air limbah pabrik dan penyediaan selokan serta pengurukan dasar sungai dan menambah air bersih dari sungai lain juga, Sumidagawa hidup kembali sebagai muka Tokyo. Grafik sebelah kiri atas menunjukkan perubahan konsentrasi COD di 4 poin ukur di Teluk Dokai mulai dari tahun 1968 sampai beberapa tahun yang lalu. Teluk Dokai menjadi laut mati karena terakumulasi bahan beracun dengan terkumpulnya pabrik kimia. Kota Kitakyushu dan Prefektur Fukuoka meminta pelaksanaan penentuan perairan designasi berdasarkan Undang-Undang Konservasi Mutu Air secepatnya. Pada tahun 1968 mulai survei, dan pada tahun 1969 Teluk Dokai ditentukan sebagai perairan designasi dan ditentukan standar air limbah mercury. Setelah itu, diperketat parameter standar dan perluas perairan target pada tahun 1970. Karena ada kegiatan warga oleh kumpulan wanita dan serikat pekerja Kitakyushu, diterapkan prinsip ditanggungjawabkan oleh penyebab pencemaran dan penyediaan selokan, melakukan pengurukan dasar Teluk Dokai dan merupakan kekayaan alam negatif. Memberikan kekayaan ikan dan lain-lain pada tahun 1980-an, diperkenalkan kota Kyushu adalah sebagai kota ajaib yang berhasil pemeliharaan lingkungan hidup di dalam dan di luar negeri. Baik, sekarang coba menjelaskan ringkasan setiap kebijakan terkait kebijakan lingkungan air. Pertama, mengenai standar lingkungan air. Sebagaimana tadi dikenalkan, apa yang ditentukan sebagai standar yang ideal untuk menjaganya bagi konservasi lingkungan hidup dan melindungi kesehatan manusia adalah standar lingkungan air. Standar lingkungan hidup adalah standar yang ideal dipertahankan dan target kebijakan pemerintahan. Mengenai standar lingkungan mutu air, ada dua jenis, yaitu item kesehatan dan item lingkungan hidup. Tujuan menentukan item kesehatan, menentukan bahan beracun yang dikhawatirkan berpengaruh pada kesehatan manusia karena makan dan minum langsung sebagai item kesehatan. Pada menentukan standar, menentukan tidak hanya pengaruh melalui makanan terkonsentrasi melalui ikan dan lain-lain yang dimakan oleh manusia sehari-hari, tetapi salah diminum langsung walaupun air tercemar di perairan publik. Standar ini diterapkan secara berseragam pada semua perairan publik. Maksudnya, tidak tergantung syarat perairan seperti kondisi pemakaian, situasi lokasi, sumber pencemaran, jumlah air, dan lain-lain, tetapi harus selalu dijaga. Tujuan penentuan item lingkungan hidup. Item lingkungan hidup ditentukan bertujuan untuk konservasi seperti pemakaian air terkait kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, serta lingkungan sebagai habitat. Maka, sesuai dengan bentuk seperti danau, sungai, laut, item mutu air bisa berbeda, dan menentukan tipe sesuai dengan tujuan pemakaian air untuk setiap tipe juga angka standar bisa berbeda. Ini adalah standar terkait item kesehatan di perairan publik. Dari sudut pandang sifat racun dan lain-lain,
sebagai bahan yang ada kemungkinan berpengaruh pada kesehatan manusia melalui pencemaran lingkungan air. Ditentukan 27 jenis item seperti merkuri dan angkanya. Sekarang hampir semua tempat telah mencapai atau memenuhi standar lingkungan hidup di seluruh Jepang. Ini adalah standar terkait item lingkungan hidup kehidupan di perairan publik. Ditentukan item seperti BOD, COD, nitrogen, potasium, dan lain-lain sesuai dengan tempat dan tujuan pemakaiannya. Item angka standar yang diterapkan bisa berbeda. Item lingkungan hidup kehidupan bisa berbeda standar sesuai dengan perairan dan tujuan pemakaian air yang diterapkan. Hal menentukan diterapkan angka standar yang mana di setiap perairan dinamakan penentuan tipe. Penentuan tipe terkait 47 perairan baik Sungai Tonegawa, Teluk Tokyo, Teluk Ise ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan selain daripada yang itu ditentukan oleh pemerintah prefektur atau pemerintah seperti provinsi. Kalau contohkan sungai ada 6 tipe mulai dari AA sampai E. Dan ini bukan standar berseragam, tetapi angka standar bisa berbeda sesuai dengan kondisi pemakaian sungai tersebut. Selain itu, hulu atau hilir, standar mutu air yang dibutuhkan juga bisa berbeda. Begitulah ditentukan tipe mempertimbangkan tujuan pemakaian di setiap perairan. Kemudian diperkenalkan ringkasan monitoring mutu air. Terkait monitoring mutu air juga dimuatkan dalam Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air. Gubernur prefektur diwajibkan selalu mengawasi situasi pencemaran mutu air di perairan publik dan air dalam tanah, kecuali diasalkan bahan radiasi, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Lingkungan Hidup. Pengawasan situasi pencemaran mutu air dalam lingkungan hidup berperan sangat penting yang memahami data dasar untuk menyusun kebijakan administrasi lingkungan air. Maka harus dilakukan secara nasional, secara berseragam dengan standar yang layak. Oleh karena itu, pelaksanaan ideal ditanggungjawabkan oleh pemerintah pusat. Tugas pengawasan tetap layak dilakukan sesuai dengan kondisi daerah dengan mobilitas. Maka gubernur prefektur yang dipercayai dan dilakukannya. Selain itu, pihak yang mengeluarkan air limbah seperti badan usaha tertentu dan lain-lain diwajibkan mengukur kondisi pencemaran, dan hasilnya harus dicatat dan harus disimpan berdasarkan undang-undang. Maka mereka mengawasi kondisi mutu air sendiri. Ini merupakan gambar yang menunjukkan kondisi aktual pengawasan tetap mutu air. Prefektur mengkoordinasi dengan kantor sungai pemerintah pusat dan pemerintah kota desa yang terkait, dan menyusun rencana pengukuran mutu air. Pihak terkait sesuai dengan rencana mengawasi mutu air, melaporkan hasil kepada prefektur, prefektur merangkum hasilnya dan melaporkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhannya memberikan instruksi dan saran dan lain-lain. Hasil pengukuran mutu air diumumkan secara luas kepada masyarakat. Sebagaimana diperkenalkan tadi, standar lingkungan hidup terkait perlindungan kesehatan manusia sekarang sudah mencapai standarnya di seluruh Jepang. Terkait item lingkungan hidup kehidupan, sebagaimana seperti gambar ini, situasi pencemaran organik seperti BOD, COD cenderung diperbaiki sedikit demi sedikit secara keseluruhan. Tetapi perairan bersifat tutup seperti danau cenderung rasio pencapaian rendah. Berikutnya menjelaskan mengenai penanggulangan air limbah tempat usaha. Pertama, ringkasan penanggulangan air limbah dikenalkan dengan slide ini. Sebagai peraturan pendahuluan, fasilitas tertentu diperlukan melaporkan penempatan serta perubahannya. Fasilitas yang mengeluarkan air kotor, limbah juga. Penempatan fasilitas tertentu
dan perubahan strukturnya yang ditempatkan oleh peraturan pemerintah diperlukan melaporkan kepada gubernur prefektur. Apabila dipastikan air limbah tidak memenuhi standar air limbah, gubernur prefektur dapat mengeluarkan perintah perubahan rencana dan metode pengolahan air kotor dan lain-lain. Sebagai peraturan tetap, mengumpulkan laporan situasi fasilitas tertentu yang dikelola oleh pemerintah daerah dan catatan pengukuran air limbah oleh perusahaan dan inspeksi on-site. Jika ada pelanggaran, pelaporan yang tidak benar dan mengganggu inspeksi atau menolak inspeksi atau melanggar perintah perbaikan atau perintah sementara berhenti usaha dapat diberikan hukuman. Dan mengeluarkan air limbah tidak memenuhi standar air limbah juga dapat diberikan hukuman. Berikutnya, penjelasan mengenai fasilitas tertentu. Di dalam Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air, fasilitas yang mengeluarkan air kotor atau air limbah didefinisikan fasilitas tertentu, dan semua pabrik atau tempat usaha yang menempatkan fasilitas tertentu menjadi target peraturan. Di sini dicontohkan fasilitas tertentu seperti pertambangan dan peternakan. Ditentukan semuanya 74 jenis kategori sebagai fasilitas tertentu. Dan pada tahun 2016, sebanyak kurang lebih 260.000 tempat usaha dijadikan target peraturan di seluruh Jepang. Standar air limbah yang menjadi angka standar peraturan air limbah ditentukan angka untuk mencapai standar lingkungan hidup. Tidak semua bahan, tetapi misalnya bahan beracun seperti kadmium, arsen, timbal ditentukan angka kurang lebih 10 kali lipat dari angka standar lingkungan hidup karena memperkirakan efek pengeceran di sungai dan lain-lain di mana dibuang. Tetapi tergantung jenis usaha, ada yang memang susah memenuhi standar air limbah berseragam nasional karena sifat air limbah. Maka jika begitu, menentukan masa tertentu pada jenis usaha bahan tertentu diterapkan standar air limbah sementara yang lebih longgar daripada standar air limbah berseragam. Item kesehatan diterapkan pada semua tempat usaha tertentu dengan angka konsentrasi 10 kali lipat daripada item kesehatan standar lingkungan hidup. Terkait item lingkungan hidup kehidupan, angka BOD dan lain-lain adalah label yang dapat dengan pengolahan air limbah rumah tangga biasa dengan metode sedimentasi sederhana. Label mengelola bakteri E. coli dengan disinfeksi klorin. Selain itu, konsentrasi 10 kali lipat dari standar lingkungan hidup. Diterapkan tempat usaha tertentu, debitnya rata-rata lebih dari 50 meter kubik per hari, tergantung jenis usaha, ada syarat luas juga. Ini penjelasan mengenai standar tambahan pada standar air limbah. Saat tidak cukup seperti tidak bisa memenuhi standar lingkungan hidup dengan peraturan air limbah berseragam, dapat berkutat angka standar air limbah dengan peraturan daerah prefektur. Selain itu, pada pabrik atau tempat usaha yang tidak menjadi memiliki fasilitas tertentu berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air, dapat terapkan standar air limbah, dapat melaksanakan peraturan air limbah terkait item peraturan yang tidak ada dalam peraturan air limbah berseragam. Sampai ini menjelaskan mengenai standar air limbah dengan beberapa slide. Berdasarkan standar ini, setiap pelaksana usaha diwajibkan mengukur mutu air limbah. Salah satu caranya untuk memastikan apakah mereka memenuhi atau tidaknya adalah inspeksi on-site. Dalam Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air juga, di sini dituliskan kalimat pasalnya. Tertulis bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Prefektur dapat minta laporan kepada tempat usaha tertentu dan bisa lakukan inspeksi on-site. Tujuan inspeksi on-site tidak hanya mengambil air sampel dan pastikan standar air limbah dipenuhi atau tidak,
Daripada itu, tujuan yang lebih penting adalah dengan memastikan peraturan diterapkan secara layak atau tidaknya oleh pihak mengelola tempat usaha untuk memenuhi standar peraturan. Agar memenuhi standar peraturan tetap, itulah tujuannya. Maka saat inspeksi, tidak hanya survei mengambil air sampel, tetapi yang sangat penting memastikan apakah data pelaporan saat fasilitas ditempatkan sama atau tidak, dan bagaimana mengelola sendiri. Kemudian, inspeksi on-site selalu dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Karena jumlah petugas di pihak inspeksi terbatas, frekuensi inspeksi juga dibatasi. Maka diutamakan tempat usaha yang pernah melanggar atau memang menggunakan bahan beracun agar menjadi frekuensi tinggi. Akan tetapi, harus perhatikan juga agar tidak melakukan inspeksi on-site pada fasilitas tertentu selama sekian lama. Berikutnya, memperkenalkan penanggulangan air limbah kehidupan. Di Jepang, sesuai dengan kepadatan penduduk dan situasi daerah, melakukan penanggulangan air limbah kehidupan dengan penyediaan selokan dengan ipal besar, septic tank, rumah tangga atau jokaso. Pada penyediaannya, menggunakan uang bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah melakukannya secara layak. Maka rasio penduduk yang menggunakan pengelolaan air limbah sekarang menjadi lebih dari 99%. Sekarang yang menjadi penting adalah perawatannya. Maka setiap fasilitas mulai akan diperbarui. Ini menunjukkan sistem selokan. Selokan biasanya metode selokan pisah, yaitu pipa untuk air limbah dan air hujan. Dibedakan. Tetapi dulu yang perlu sekali mengelola air limbah. Biasa disediakan metode gabungan, yaitu air hujan dan air limbah bergabung dalam pipa yang sama. Maka di antara kota besar masih ada kota yang mengelola dengan metode gabungan juga. Dengan metode gabungan, saat hujan besar, sampah dan lain-lain terhanyut ke sungai dan laut. Sekarang dilakukan penanggulangan untuk konservasi lingkungan air seperti menyediakan tempat penampungan air limbah dan penyaringan. Ini menunjukkan sistem septic tank Jepang atau jokaso. 1. Bak anaerobik. Memisahkan sampah barang padat dalam air kotor dan dekomposisi air kotor dengan mikroba yang tidak perlu oksigen agar menjadi bersih. 2. Bak aerasi kontak. Mengirim udara dengan alat kipas dikelola air lagi dengan mikroba yang perlu oksigen agar menjadi lebih bersih. 3. Bak sedimentasi. Bagian padat dalam air olahan yang dibersihkan diturunkan ke bawah, dan air bagian atas yang bersih saja dikirim ke bak sterilisasi. 4. Bak sterilisasi diproses dengan disinfektan menjadikan air aman dan dilepas. Kehidupan berdasarkan makin berkurangnya jumlah penduduk di Jepang, perlu mengatur dan memperbarui fasilitas ipal dan selokan yang sambil mempertimbangkan ciri khas selokan dan septic tank. Terakhir, memperkenalkan penanggulangan yang perhatikan danau. Pertama, perairan bersifat tutup adalah danau atau perairan laut yang dikelilingi daratan dan ada ciri khas. Hasil efek penanggulangan untuk perbaikan mutu air susah ditemukan. Terkait perairan bersifat tutup, dilakukan penanggulangan dengan sistem khusus selain peraturan air limbah berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air di Jepang. Perjalanan administrasi lingkungan air terkait danau. Setelah diperlakukan Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air pada tahun 1970, diterapkan standar air limbah berseragam. Karena peraturan dalam undang-undang ini diperbaiki mutu air di sungai, tetapi di danau terjadi algo atau akasio, yaitu pembiakan fitoplankton keterlaluan. Warna air menjadi hijau atau merah di air tawar disebabkan eutrofikasi.
Pada tahun 1982 ditentukan peraturan air limbah standar lingkungan hidup nitrogen dan potasium sebagai indikator eutrofikasi di danau. Pada tahun 1984 disahkan Undang-Undang Tindakan Khusus Konservasi Mutu Air Danau atau disingkat Undang-Undang Danau. Kalau undang-undang ini menentukan perairan yang pencemaran bulat sebagai danau designasi dan setiap Pemda terkait melakukan berbagai penanggulangan secara komprehensif. Tetapi walaupun berupaya memperbaiki mutu air di danau designasi dengan undang-undang danau, tidak bisa memperbaiki mutu air dengan baik. Maka pada tahun 2005 undang-undang danau direvisi ditambah penanggulangan air keluar dan perlindungan lingkungan hidup tepian danau. Akhir-akhir ini ditentukan dan diperlukan undang-undang terkait regenerasi dan konservasi biwako dengan tujuan konservasi dan regenerasi sebagai biwako yang kekayaan rakyat sebagai danau yang sehat dan diberkati. Mengenai isi undang-undang danau. Mengenai danau yang susah memperbaiki mutu air cukup hanya dengan peraturan air limbah dalam Undang-Undang Pencegahan Pencemaran Mutu Air dilakukan penanggulangan dengan undang-undang khusus. Pertama, Menteri Lingkungan Hidup menentukan danau yang harus memperbaiki mutu air dengan penanggulangan konservasi mutu air dan perairan yang ada hubungannya pencemaran mutu air di danau atas rekomendasi dari Gubernur Prefektur. Danau yang ditentukan disebut danau designasi biwako. Danau terbesar di Jepang juga danau designasi. Gubernur Prefektur menyusun rencana konservasi mutu air danau atau disebut rencana danau yang mengatur penanggulangan konservasi mutu air di danau designasi dengan masa pelaksanaannya. Penanggulangan yang ada di bagian bawah gambar, jika pemerintah daerah menyediakan selokan dengan pengelolaan air limbah canggih dan septic tank atau jogaso, pemerintah pusat mengambil tindakan untuk menambah rasio bantuan subsidi dan lain-lain. Mengenai rencana danau yang disusun oleh gubernur dijelaskan secara konkret lagi. Pertama, pemerintah daerah mencanangkan visi jangka panjang terkait perbaikan dan indikator terkait lingkungan air danau designasi dan melakukan upaya konkret untuk konservasi mutu air. Item upaya ada dalam kotak sebelah kanan. Selain peraturan tambahan jumlah beban pencemaran dan penanggulangan air limbah kehidupan di das, dilakukan penanggulangan pemurnian mutu air langsung seperti pengerukan danau. Di antara sumber beban pencemaran yang masuk ke danau, pabrik, fasilitas bisnis, dan air limbah dari rumah tangga dijadikan target peraturan tertentu dan bimbingan. Di lain pihak, penanggulangan sumber luas, sumber yang tidak bisa menentukan pusatnya, misalnya masuk dari lahan pertanian dan pemukiman, yang susah terapkan penanggulangan karena tidak bisa menentukan sumber pencemarannya. Menentukan rencana dengan area yang perlu melakukan penanggulangan sebagai area penanggulangan air keluar. Melakukan penanggulangan yang dapat dilakukan secara konkret di area penanggulangan air lakan, seperti penanggulangan mencegah terjadinya air tidak jernih, melayakan jumlah pupuk di lahan pertanian, dan di pemukiman, menyediakan saluran air di samping jalan, atau jalan di aspal poles agar mengubah struktur yang air bisa masuk dalam tanah dari lapisan atas jalan. Sekarang, 11 danau ditentukan sebagai danau designasi dan dilakukan penanggulangan berdasarkan Undang-Undang Danau. Di setiap danau designasi disusun rencana dan pada umumnya setiap 5 tahun disusun rencana lagi. Dan sekarang juga sambil direvisi dilakukan penanggulangannya. Ini data mutu air Kasumigaura dan jumlah beban masuk dalam mutu air. Bar vertikal adalah jumlah beban masuk dari das dan garis grafik adalah konsentrasi COD. Jumlah beban masuk berukuran sedikit
Dan karena penanggulangan air limbah kehidupan dilakukan, maka jumlah beban dari kehidupan berkurang. COD kadang naik turun, tetapi cenderung berkurang sedikit, dan belum tercapai standar lingkungan hidup. Ini ringkasan pengalaman dasar yang disusun oleh menteri terkait berdasarkan undang-undang. Baik, penanggulangan danau di Jepang selama ini saya jelaskan ada diatur 3 hal, termasuk pengolahan ke depan. Yang pertama, upaya manajemen mutu air yang dilakukan di setiap perairan danau selama ini. Kerangka manajemen sama di antara banyak danau di dalam Jepang. Sebagaimana saya jelaskan, dilakukan penyediaan fasilitas pengolahan air limbah untuk pelataran air dan penanggulangan air limbah kehidupan. Yang kedua, penentuan target sesuai dengan ciri khas masing-masing danau dan pelaksanaan penanggulangan. Sesuai dengan ciri khas masing-masing danau, menentukan visi jangka panjang dan target perbaikan mutu air, atau menentukan indikator untuk masing-masing. Menyusun rencana danau dan mengembangkan penanggulangan pada tantangan di setiap danau yang khas. Selain itu, akhir-akhir ini penanggulangan perbaikan pada kondisi makin kurangnya oksigen di lapisan dasar. Pertimbangan penanggulangan untuk penyesuaian perubahan iklim dan upaya baru oleh instansi terkait juga dilakukan. Yang ketiga adalah kolaborasi antara berbagai pihak terkait danau, sambil membentuk sistem kolaborasi antara Pemda yang menangani danau dan warga setempat dan pihak-pihak terkait secara berlanjut di setiap daerah diupayakan.